Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk hadir menjalankan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti Allah memberikan balasan berupa ridho dengan balasan berupa kenikmatan akhirat. Ma'asyiral muslimin, setiap kali kita memasuki pergantian tahun baru Islam, ketika memasuki bulan Muharram itu sering membahas tentang hijrah. Padahal kalau menurut riwayat hijrah Nabi itu tidak dilakukan di bulan Muharram. Tapi kenapa ketika memasuki bulan Muharram, peringatan tahun baru Islam, kok banyak sekali membahas tentang masalah hijrah? Menurut sebuah riwayat, Nabi itu berangkat ke Yasrib atau yang kelak akan berganti nama menjadi Madinah, berhijrah itu berangkat pada pada pertengahan atau akhir bulan Safar. Lalu tiba di kota Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, di tanggal 12 Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa, Pak. Pertama, kelahiran Nabi, yang kedua adalah hijrah Nabi di Madinah, kemudian wafatnya Nabi. Tetapi hal ini tidak perlu kita persoalkan. Kenapa setiap momentum bulan Muharram itu kok diperingati tonggak sejarah untuk hijrah? Karena sesungguhnya ketika penentuan awal tahun baru Islam itu ditandai ketika tahun Rasulullah itu melakukan hijrah, yaitu pada tahun makanya awal tahun itu dimulai pada bulan Muharram, dan penentuan awal tahun Hijriah itu dimulai ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah. Sehingga ini perlu kita luruskan pemahaman ini supaya tidak terjadi salah kaprah. Baiklah ma'asyiral muslimin, sesuai dengan tema yang sudah di-share tentang hijrah. Hijrah itu ada yang memaknai pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi makna yang lebih pas di sini adalah hijrah itu berubah atau melakukan perubahan. Yang awalnya tidak baik berubah menjadi baik. Nah, perubahan itu penting, Pak. Ada dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan agama itu perubahan itu perlu. Contohnya dengan kalau yang era kelahirannya era tahun 60 atau 70 tahun ya, yang mungkin sekarang usia 40 atau 50 tahun, tentu masih ingat dulu ketika pakai foto ya, pakai roll film, kalau nggak Fuji film ya Kodak ya. Ternyata mereka ini ketika awal-awal ditemukan kamera digital ya, kedua perusahaan ini terutama Kodak itu tidak mau merespon perubahan itu dengan baik. Sehingga akhirnya apa? Ketika seluruh masyarakat ini sudah beralih kepada foto digital, di mana foto digital ini ternyata lebih canggih, tidak perlu menggunakan roll film, dan bahkan resolusinya bisa diatur, akhirnya mereka pun tergerus oleh perubahan zaman. Begitu juga kalau dulu awal-awal muncul produk HP yang namanya Nokia, waktu itu tidak ada orang yang tidak pakai Nokia, semuanya pakai Nokia. Tetapi ketika
produk HP ini bertransformasi, berubah ya. Yang apa, ada berubah menjadi Android, menjadi BBM ya, ada yang ke Windows. Tapi ternyata perubahan itu ditangkap oleh perusahaan-perusahaan seperti Samsung ya, kemudian perusahaan yang lainnya, sehingga akhirnya produk mereka bertahan sampai sekarang. Bahkan termasuk Samsung itu merajai karena apa? Mengikuti perubahan, mengubah awalnya HP istilahnya HP yang apa, yang tidak canggih menjadi HP canggih, namanya smartphone, menjadi HP Android atau HP pintar. Sedangkan Nokia waktu itu tidak mengikuti perubahan, akhirnya apa? Milih bergabung dengan Windows, sehingga akhirnya Nokia pun tersingkir dari pasaran HP. Bahkan sekarang pun ketika Nokia sudah melakukan perubahan ya, sudah mengeluarkan HP yang canggih tapi tetap sulit untuk bangkit. Nah, inilah contoh perubahan. Nah, ketika dalam perkara agama, perubahan itu penting, Pak. Dan perubahan dalam perkara agama ini identik dengan taubat dan hijrah. Makanya seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnu Imar pernah memberikan sebuah nasihat yang indah. Siapapun yang candu dengan perbuatan dosa, maka Allah akan memberikan hukuman yang telak kepadanya, yaitu bagaimana dosa itu akan menjadi penutup harinya di dunia, mati dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga akhirnya Imam Al-Qurtubi mengatakan orang yang hijrah itu akan mendapatkan kemuliaan. Contoh misalnya kisah seorang pembunuh. Dia datang, waktu ini kisah ini di zaman Nabi Musa ya. Ada seorang pembunuh datang ke seorang ulama Yahudi mengeluhkan, saya ini sudah membunuh jumlahnya sekitar 99 orang. Apakah ada pintu tobat untuk saya? Lalu sang ulama itu mengatakan, sungguh perbuatanmu sangat biadab sekali, dan perbuatanmu ini sudah tidak ada pintu ampunan untukmu. Akhirnya sang pembunuh ini emosi, tersinggung dengan ucapan sang ulama itu. Akhirnya dibunuhlah ulama itu, sehingga akhirnya genap, dia membuat rekor, telah menggenapkan membunuh jumlah sebanyak 100 orang. Lalu kemudian dia datang kepada seorang yang alim, lalu bertanya, saya telah membunuh orang jumlahnya 100 orang, apakah ada pintu ampunan untukku? Lalu sang alim itu menjawab, setinggi apapun dosamu, seluas apapun dosamu di lautan, pintu rahmat dan ampunan Allah jauh lebih luas dibandingkan dengan jumlah dosa-dosamu. Maka hendaklah engkau hijrah, tinggalkanlah kampung yang penuh durjana itu, pindahlah, hijrahlah kepada kampung, kepada orang-orang yang soleh. Akhirnya dengan niatan taubatan nasuha, sang pembunuh ini pun berjalan meninggalkan kampungnya yang dipenuhi dengan orang-orang durjana, menuju kepada kampung orang-orang soleh. Di tengah perjalanan Allah takdirkan sang pembunuh itu meninggal dunia, sehingga akhirnya turun dua malaikat, eker-ekeran Pak, saling berdebat, kira-kira dia ini matinya kena masuk neraka, masuk surga. Eker-ekeran, loh dia kan belum Akhirnya Allah menurunkan malaikat rahmat. Akhirnya secara bijak malaikat rahmat mengatakan, mari kita ukur jaraknya, lebih dekat mana jaraknya dia dari kampung durjana itu menuju kampung orang-orang soleh yang akan dia tuju. Ternyata jaraknya yang ditempuh oleh sang pembunuh itu lebih dekat kepada jarak kepada kampung yang akan dia tuju, yaitu kampungnya orang soleh. Sehingga akhirnya Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Inilah hijrah Pak. Maka seseorang ketika mau hijrah itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah kisah lagi di zaman sahabat itu, ada seorang sahabat namanya Ma'is bin Malik. Suatu ketika dia ini datang kepada Rasulullah. Jadi Ma'is bin Malik ini termasuk pemuda yang baik dan dia sudah menikah. Lalu dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, rajamlah aku. Loh kenapa? Aku telah berzina ya Rasulullah. Padahal syarat untuk mengetahui seseorang itu mendapatkan rajam, hukuman rajam itu harus ada dua orang yang menyaksikannya kalau laki-laki, dan menyaksikannya secara langsung ya.
bukan lewat isu, bukan lewat gosip dan sebagainya. Maka ketika dia sudah menikah, maka hukumnya rajam. Tapi kalau dia belum menikah, dia dicambuk hingga beberapa kali cambukan. Bahkan ada riwayat mengatakan 100 kali cambukan. Tapi Ma'is bin Malik ini mengakui di depan Rasulullah, saya telah berzina ya Rasulullah. Maka tohirni, sucikanlah aku. Awalnya Rasulullah itu ndak yakin, masa sih kamu kok ngaku zina, padahal kamu ini kan orang baik-baik. Tapi Ma'is mengatakan, ya Rasulullah tohirni, sucikanlah aku. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah akhirnya mengalah dan dia mengikuti permintaan dari Ma'is bin Malik sehingga akhirnya dirajam. Sehingga akhirnya turunlah sebuah keterangan yang menerangkan bahwa Ma'is bin Malik ini mendapatkan tempat berupa surga. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Dia itu mantan pembegal, mantan perampok yang sangat terkenal. Lalu kemudian dia bertobat ya, dan akhirnya menjadi seorang ulama yang besar. Kemudian ada juga ulama besar seperti Malik bin Dinar. Awalnya itu suka mabuk, minum minuman keras. Ketika berhijrah pun akhirnya apa? Dia menjadi seorang ulama yang bernama. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hijrah dan taubat itu merubah manusia yang awalnya hina dina menjadi manusia yang mulia. Sebagaimana ketika ada ulat ya, yang berubah akhirnya menjadi kepompong, setelah menjadi kepompong itu akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang indah, sehingga akhirnya banyak orang yang terpesona dengan kupu-kupu itu dan bahkan berusaha untuk menangkapnya. Tetapi ketika masih berbentuk ulat, banyak orang yang memandangnya hina, bahkan kalau bisa diusir karena apa? Menjijikkan ya. Tetapi ketika hijrah menjadi kupu-kupu yang indah ya, berterbangan di antara bunga ya, di antara dedaunan, maka kupu-kupu ini menjadi binatang yang menarik. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ternyata setelah diteliti ya, ini kalau secara diteliti secara cermat ya, banyak juga orang yang telah hijrah ya, banyak juga orang setelah hijrah tidak mendapatkan pahala, tapi sebaliknya malah mendapatkan dosa. Ibaratnya ada orang yang hijrah ya, ibarat susu itu rusak karena susu itu tertetes oleh setitik nila. Apa yang saya maksud di sini? Ya, maksudnya di sini adalah ada orang yang punya komitmen untuk hijrah, tetapi dosa-dosanya itu masih menyertainya dalam perbuatan dosanya itu masih menyertainya dalam perjalanan hijrahnya. Bahkan dosanya ini ya, lebih besar dibandingkan sebelum dia hijrah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad di ayat ke-33, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak amal ibadahmu. Dikatakan di sini Allah mengatakan janganlah kamu merusak atau membatalkan amalmu. Berarti hijrah itu bisa batal tanpa kita sadari, Pak. Sebagaimana sholat ada pembatalnya, kentut ya, atau mungkin bicara, wudu juga ada pembatalnya, Pak. Bahkan haji pun ada pembatalnya, Islam itu juga bisa batal, apalagi hijrah juga ada pembatalnya. Banyak orang yang kalau kita melihat fenomena akhir-akhir ini ya, banyak orang itu tidak menyadari ketika hijrah dia berubah menjadi awalnya tidak baik menjadi baik, ternyata hijrahnya itu bisa batal, Pak. Bahkan dia tidak menyadari karena telah berbuat kesalahan. Sebagaimana ketika Allah memberikan gambaran tentang kisah seorang wanita yang bernama Ritoh ya, di dalam surat An-Nahl ayat 92, wala takunu kalladzi
naqadat ghuslaha mim ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya, di mana benang itu sudah dipintal menjadi kain dengan kuat lalu dicerai beraikan. Jadi Rito ini di dalam kisah wanita di zaman sebelum Nabi Muhammad ini diceritakan ada seorang wanita yang cantik rupawan bernama Rito. Nah, Rito ini setiap hari itu mendapatkan datangnya jodoh yang ditunggu-tunggu. Tetapi karena dia ini spek yang diinginkan itu terlalu tinggi, sehingga ketika banyak jodoh yang niat melamarnya itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Hingga akhirnya banyak laki-laki yang minder. Kebetulan Rito ini wanita yang kaya raya, punya banyak harta. Sehingga akhirnya ketika jodoh itu tidak kunjung datang, sehingga akhirnya Rito ini mengalami putus asa. Nah, dia itu punya kegemaran memintal benang. Benang-benang itu dipintal menjadi kain ya. Sampai dia itu kumpulkan anak gadis tetangga rumahnya, dibayar untuk dia untuk memintal benang itu. Setelah menjadi kain yang indah, malam harinya oleh Rito diurai-urai, diberai-berai, dirusak kembali, dan kemudian itu berlangsung setiap hari. Pagi siangnya dia mengumpulkan anak gadis tetangganya untuk memintal benang, membuat sebuah kain yang indah. Malam harinya diurai, dicerai-beraikan sehingga rusak. Nah, ini sebentuk salah satu keputusasaan seorang wanita yang bernama Rito. Sehingga akhirnya Allah mengatakan, janganlah kamu seperti seorang wanita yang memintal benang. Ketika benang itu sudah berubah menjadi kain yang indah, lalu dicerai-beraikannya dia. Artinya apa? Kita itu kalau sudah beramal ibadah, ya, kalau sudah bernilai ibadah dan berpotensi menjadikan ibadah itu mendapatkan pahala dari Allah, maka jangan sekali-sekali kita merusak ibadah itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan faktor penyebabnya. Kenapa seseorang itu hijrahnya bisa batal? Yang pertama, disebabkan karena keterikatan dia dengan dunia. Dan keterikatan dengan dunia itu sulit untuk dilepaskan. Jadi dunia itu khudrun, hijau, kesannya itu menyenangkan. Mana dalilnya? Ya, ini berkaitan dengan peristiwa hijrah. Jadi dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat berhijrah ke Madinah, ternyata banyak di antara mereka itu yang tidak ingin hijrah ke Madinah bersama Nabi. Alasannya apa? Mereka itu berpikir, kalau saya nanti hijrah, saya nanti di sana itu makan apa? Sedangkan saya di sini itu punya rumah, punya tempat tinggal yang bagus. Kalau saya nanti hijrah di sana, nanti tinggal di mana? Selama saya di Mekah ini, saya punya pekerjaan, punya penghasilan, punya usaha. Kalau saya nanti hijrah di sana, saya nanti makan apa? Bingung, Pak. Tetapi sebaliknya bagi para sahabat yang imannya sudah kuat, ketika Rasulullah SAW mengajak hijrah ke Madinah, mereka sami'na wa ata'na dan yakin dengan karunia Allah, bahkan kekhawatiran itu tidak melanda mereka. Tetapi di antara mereka ada sebagian sahabat yang khawatir, sehingga akhirnya terjadi keterbalikan. Kalau orang munafik itu menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan, nah orang-orang yang tidak ikut hijrah itu dalam sebuah riwayat, mereka itu menampakkan kekufurannya, menampakkan kesyirikannya. Sahabat-sahabat yang awalnya beriman, yang sudah punya harta, sudah punya pekerjaan, sudah mapan di Mekah, mereka ini berpura-pura menunjukkan kekufurannya dengan ikut berperan memerangi saudara-saudara kaum muslimin. Ya. Jadi kebalikan, kalau orang munafik itu menyembunyikan kekufurannya tetapi menampakkan keimannya, kalau sahabat yang tidak mau hijrah ini kebalikannya, menampakkan kekufuran, menampakkan kesyirikan, malah menyembunyikan keimanannya. Maka kepada kafir Quraisy mereka menyembunyikan keimannya dan mereka menampakkan keberpihakan mereka untuk melawan kaum muslimin. Karena mereka khawatir, kalau nanti hijrah saya nanti tidak punya apa-apa.
Sehingga akhirnya ma'asyiral muslimin, akhirnya terjadilah peperangan. Dan akhirnya apa? Seluruh sahabat Nabi yang di kota Mekah itu, yang tidak mau hijrah ke Madinah karena alasan dia tidak mau kehilangan dunianya, akhirnya mereka semuanya terbunuh dalam peperangan itu. Sehingga akhirnya mereka pun divonis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-97, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Para malaikat itu bertanya, bagaimana kamu ini? Lalu orang-orang yang tidak mau hijrah itu menjawab begini, mustada'afina fil ard, kami ini adalah orang yang tertindas di bumi Mekah. Lalu malaikat pun bertanya, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu, kata Allah, tempatnya di neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Jadi Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat An-Nisa ini dari ayat 97 sampai 100 itu mengatakan, sebab paling penting dari mereka tidak bisa hijrah adalah karena dunia itu sudah menggigit mereka, dan mereka melakukan hijrah itu enggan melakukannya karena apa? Karena dunia itu sudah membelenggu mereka, sehingga akhirnya mereka tidak mau hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Dan ternyata sejarah itu berulang, Pak. Setiap periode zaman itu berulang, dan ini sudah bisa kita lihat ya. Sudah kita lihat fenomena-fenomena seperti ini. Dan sedihnya, Pak, nanti ketika harta yang kita tinggali, yang kita tinggalkan itu nanti bukan untuk kita. Harta yang kita upayakan itu bukan untuk kita. Kalau kita mati, harta itu akan kita wariskan kepada ahli waris kita. Tetapi pertanggungjawaban ketika mendapatkan harta itu nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi, betapa perih dan pedihnya. Kemudian yang kedua, penyebab seseorang itu tidak bisa hijrah, dan ini adalah poin terakhir dalam pertemuan kita pagi ini, adalah al-bi'ah syai'ah, lingkungan yang buruk, Pak. Jadi lingkungan pergaulan yang buruk itu bisa mempengaruhi seseorang untuk hijrah. Abu Thalib, paman Nabi, menjadi penduduk neraka dan kekal di dalamnya itu karena lingkungannya buruk, Pak. Suatu ketika Abu Thalib ini sakit parah hingga menjelang ajalnya, Abu Thalib ini didatangi oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan kepada pamannya, kulli kalimatan ihaju bika indallah, wahai pamanku, tolonglah, ucapkanlah satu kalimat yang nanti dapat aku jadikan hujah di hadapan Allah. Tetapi ketika saat itu ada Abu Jahal yang berada di samping Abu Thalib, dan Abu Jahal mengatakan, emang kamu ingin mati meninggalkan ajaran nenek moyang kita? Kemudian Nabi pun mengulangi kalimatnya, kulli kalimatan ihaju bika indallah, wahai paman, tolonglah ucapkan sebuah kalimat di mana kalimat itu nanti bisa kujadikan hujah di hadapan Allah. Lalu kemudian Abu Jahal pun mengulangi, apakah kamu mau mati meninggalkan ajaran agama nenek moyang kita? Dan ternyata paman Nabi yang bernama Abu Thalib itu lebih memilih ajaran dari nenek moyangnya, sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan kekafiran dan kekal di dalam neraka. Itulah ma'asyiral muslimin, pengaruh lingkungan yang buruk. Maka seseorang yang bisa hijrah pun bisa batal, bisa gagal karena lingkungannya tidak mendukung. Makanya seperti pembunuh tadi di awal pembahasan kita, seorang pembunuh dia meninggalkan lingkungan yang buruk. Sama orang alim disuruh meninggalkan lingkungan yang buruk supaya apa? Hijrahnya itu bisa sukses, bisa berhasil.
Kemudian ada sebuah kisah lagi, seorang sahabat yang bernama Ubaidillah bin Jahsy. Dia itu pernah ikut hijrah bersama Nabi ke Habasyah yang pertama, ke Habasyah yang kedua, tetapi karena pergaulannya buruk, sehingga akhirnya Ubaidillah bin Jahsy ini bersama teman-temannya punya kegemaran minum minuman keras, sehingga akhirnya dia milih agama Nasrani. Karena di dalam agama Nasrani itu tidak ada larangan minum minuman keras ya. Sehingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan murtad. Kemudian ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, inilah contoh hijrah. Kalau kita ingin hijrah kita berhasil, maka kita harus melepaskan dunia. Dan dunia itu kalau sudah mengakar di dalam hati, maka sulit seseorang itu untuk hijrah, berubah dari arah yang lebih baik lagi. Dan kemudian hijrah itu perlu ditunjang dengan lingkungan yang baik. Karena apa? Lingkungan ini membantu kita. Karena namanya manusia Pak, itu punya hati dan perasaan. Hati dan perasaan itu bisa berubah ya. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah, berdoa agar hijrah kita ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah. Karena perkara istiqomah itu perkara yang penting dan perkara yang sulit. Karena seseorang ketika hijrah itu, setelah hijrah ujiannya adalah istiqomah. Apakah dia bisa seperti ini untuk selanjutnya, bahkan jauh lebih baik lagi. Inilah ma'asyiral muslimin momentum tahun baru Hijriyah, di mana tahun baru Hijriah ini adalah momentum kita untuk hijrah, berubah dari yang lebih baik kepada yang lebih baik lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, seseorang itu kalau hari ini sama dengan hari kemarin, dia itu rugi. Tetapi kalau dia lebih buruk daripada hari kemarin, justru dia mengalami kehancuran. Maka seorang mukmin itu harus jauh lebih baik dari hari ke harinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.